Hai, welcome back to my channel Kakak Adik. Ya, apa kabar buat teman-teman semua? Semoga dalam kesehatan yang luar biasa sekali di tahun 2025 ya. Udah lama banget kita nggak ketemu lagi karena emang honestly gue udah lama banget nggak update di konten terutama di YouTube ini ya buat teman-teman semua ya. Memang buat teman-teman semua mungkin kalau buat subscriber gue yang memang kebanyakan sebelumnya itu menggunakan channel ini untuk update mengenai properti, rumahan, gitu ya. Dan kali ini karena memang seorang adik sudah berpindah gitu ya, jadi memang sekarang lagi pindah untuk hijrah ke negeri kanguru gitu ya. Makanya buat teman-teman semua, untuk kali ini konten kakak Adi ini akan berubah gitu ya formatnya. Yang sebelumnya itu mengupdate mengenai update rumahan, kemudian pembangunan di daerah Tangerang begitu ya. Jadi kali ini gue bakal bahas mengenai working holiday visa. Nah, apa itu working holiday visa? Nah, buat teman-teman semua, karena memang sudah banyak banget yang menanyakan gitu kan ya, entah itu mulai DM, entah itu dari teman-teman sekitar juga gitu ya. Gimana sih ada caranya bisa dapetin WHV gitu ya? Gimana sih ada bisa dapet working permit di Australia gitu ya? Nah, kita akan bahas mulai dasar satu persatu dulu gitu ya. Karena memang jujur gue nggak bikin konten sebelumnya gitu ya, jadi mungkin nggak secara berurutan. Jadi gue bakal bahas mengenai working and holiday visa ini secara bertahap. Oke? Stay tune. Nah, biasanya kalau teman-teman mau mengunjungi negeri kanguru yaitu Australia ini, ada banyak sekali visa yang teman-teman bisa gunakan gitu ya. Ada visa turis, ada visa student gitu ya, atau belajar di negeri kanguru. Memang yang kita kenal bahwasanya memang di Australia ini ada banyak uni yang cukup bagus gitu ya, dan banyak juga orang-orang Indonesia yang belajar di sini gitu ya. Kemudian ada working visa gitu ya, memang diizinkan untuk bisa bekerja di under government ataupun under teritori dari Australia itu sendiri gitu ya. Nah, untuk kali ini memang kita akan membahas mengenai working permit gitu ya. Nah, working permit ini memang banyak sekali jenisnya ya. Nah, kali ini karena memang gue di Australia itu menggunakan working and holiday visa yang memang working and holiday visa itu untuk Indonesia dibagi beberapa subclass gitu ya. Ada 417 dan ada 462 gitu ya. Nah, kalau untuk 417 itu biasanya digunakan beberapa negara-negara yang memang di luar Indonesia gitu ya. Memang pihak Australia memang ada mengkategorisasikan visa tersebut gitu ya. Misalnya kalau 417 itu bisa digunakan untuk Taiwan dan beberapa negara-negara lain gitu ya. Namun untuk negara kita itu menggunakan subclass 462 gitu ya. Nah, sebelumnya gue mau jelasin dulu working holiday visa ini apa sih gitu ya. Nah, working holiday visa ini memang bertujuan adalah untuk bekerja dan sekaligus berlibur. Dari bahasanya pun udah ketahuan ya, working and holiday visa gitu ya. Ini merupakan kerjasama antara dua negara gitu ya, tapi tidak hanya antara Australia dan Indonesia saja, namun juga beberapa negara yang memang sudah bekerja sama dengan Australia ya, untuk membantu perekonomian di Australia juga untuk melakukan perputaran ekonomi di Australia juga. Jadi itu juga sebagai ladang surga buat teman-teman kita yang ada di Indonesia, yang kita tahu bahwasanya Australia adalah salah satu negara yang mempunyai income ataupun penghasilan tertinggi di dunia ya. Dan ini adalah salah satu negara yang cukup menjanjikan gitu ya untuk for good ke depannya. Tidak hanya buat teman-teman semua mungkin yang mau ke Australia, namun juga buat teman-teman juga yang mungkin bisa melalui visa student ataupun hal lainnya ya. Dan nah, kemudian WHV ini syaratnya apa aja sih Kak Ade gitu ya. Buat teman-teman yang pengen kerja di Australia itu pastinya berbeda dengan negara-negara lain ya. Kalau di Australia itu kita tidak ada yang namanya agency ya, untuk bisa melakukan
bekerja ataupun bisa pengurusan bekerja untuk di Australia sendiri gitu ya. Karena sebagai informasi, karena sekarang lagi banyak banget konten-konten yang seluruhan buat teman semua mungkin yang lagi belum menemukan jati dirinya gitu ya. Jadi mungkin bertemu di sosial media, mungkin entah TikTok, entah YouTube, ataupun dari kata-kata teman di sekitarnya, atau dari saudara gitu ya, yang sudah for good di Australia itu sendiri gitu ya. Dari situ buat teman-teman semua mungkin baru tuh punya pikiran, oh kayak gue ada kepikiran deh buat kerja yaitu di Australia gitu ya. Nah, WHV ini memang ditujukan untuk buat teman-teman semua yang berumur 18 hingga 30 tahun ya. 30 tahun kemudian yang pastinya sudah sedang ataupun sudah lulus untuk perkuliahannya gitu ya. Nanti gue bakal cantumin, gue agak lupa untuk beberapa syarat-syarat memang tertentu gitu ya, memang sudah cantumkan dari pihak Australia sendiri gitu ya. Dan inilah untuk syarat yang qualified untuk bisa mendapatkan WHV itu sendiri ya teman-teman ya. Oke. Dan sebagai informasi juga, WHV ini ada beberapa tahap gitu ya. Tahap pertama buat teman-teman harus mendapatkan SDU WHV. Apa itu SDU WHV? SDU WHV itu adalah surat dukungan untuk WHV ataupun Working Holiday Visa. Nah, ini adalah tiket buat teman-teman harus mendapatkan dulu surat dukungan dari pemerintah Indonesia yang memang prakarsai atau diorganize oleh pihak imigrasi Indonesia itu sendiri ya. Mungkin long short story sebagai informasi, gue memang kenapa sih KAD itu ada rencana buat pindah ke Australia, karena memang sebelumnya itu gue sudah, kalau bisa dibilang settle di Indonesia, dibilang settle iya gitu ya, karena memang sudah cukup nyaman juga di perusahaan yang lama gitu ya. Namun seorang adik kayak lagi pengen menempuh chapter keduanya gitu ya, karena memang sebelumnya tinggal di Jakarta itu merupakan chapter pertama gitu ya, nggak ada saudara, nggak ada siapapun, tinggal di Depok dan kemudian pindah ke Tangerang dan mencoba untuk mengadu nasib gitu ya di Jakarta, dan puji Tuhan juga berhasil, ada yang bisa didapatkan gitu dari jerih payah yang kita berjuang gitu ya. Dan kemudian sepertinya di akhir-akhir tahun ini Ade itu kayak ada kekurangan sesuatu hal yang kurang menantang gitu, makanya mengide gitu ya untuk bisa mendapatkan SDU WHV dan bisa bekerja di Australia gitu ya. Namun sebelumnya memang bekerja di Australia ini berawal dari visit gitu ya, karena memang sebelumnya itu ada visit dari Indonesia ke Australia untuk tujuan business trip gitu ya. Dan waktu itu perwakilan dari kantor untuk bisa mengikuti conference selama beberapa minggu di Australia, kemudian di Sydney gitu ya. Namun karena memang ada hal sesuatu yang mungkin tidak terduga, jadi mau nggak mau harus tinggal di sana. Oke, kita akan lanjut untuk membahas mengenai SDU WHV itu sendiri buat teman-teman semua ya. Dan kali ini yang perlu teman-teman siapkan adalah beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus mempunyai SDU WHV itu sendiri, atau kita kenal yang tadi dalam informasikan bahwasanya surat dukungan untuk Working and Holiday Visa gitu ya. Nah, apa saja untuk syaratnya? Ini dia syaratnya. Oke. Nah, untuk syaratnya ini yang pertama adalah pas foto ya. Pas foto teman-teman bisa melakukan foto, entah itu foto pribadi di rumah tapi dengan latar belakang putih gitu ya, dengan baju yang formal boleh, yang penting tidak terlalu berbeda dengan muka aslinya gitu, karena biasanya ada blunder juga. Dan teman-teman bisa juga membaca ada beberapa panduan untuk tinggal searching aja gitu ya, pas foto untuk visa Australia itu di Google keluar semua. Jadi bagaimana untuk posisinya dari kanan kiri dari depan gitu ya, apa yang harus dilakukan kalau teman-teman harus berhijab, apakah
kalau rambutnya panjang tuh bagaimana, kalau punya poni itu gimana gitu ya, itu bisa semua itu lengkap di sana gitu. Jadi teman-teman bisa membacanya lebih detail, jadi teman-teman harus lebih aktif kembali. Kemudian yang kedua adalah buat teman-teman yang tadi yang diinformasikan bahwasanya untuk umurnya adalah 18 sampai 30 tahun gitu ya, untuk yang bisa mendapatkan SDU WHV ini gitu ya. Tapi untuk yang bagi teman-teman yang sudah berumur 30 tahun lebih sebelum 31 masih aman, masih ada kesempatan, tapi memang tidak bisa mendapatkan untuk untuk bisa tinggal di Australia jadinya terbatas gitu, karena memang untuk batas tinggal di Australia itu adalah 3 tahun untuk penggunaan working and holiday visa gitu ya. Nah buat teman-teman yang masih berkuliah karena tadi umur 18 tahun gitu ya, teman-teman itu harus minimal, aku lupa, semester 4 kalau nggak salah gitu ya, udah semester 4. Dan kalau masih berkuliah, teman-teman bisa melampirkan bukti mahasiswa aktifnya gitu ya, entah itu KTM, terus nilai studinya gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah lulus, itu teman-teman bisa melampirkan yaitu yang namanya sertifikat kelulusan, entah itu diploma ataupun sarjana ya. Nah lalu ini membahasnya masih mengenai bagaimana cara mendapatkan untuk SDU WHV dari pihak pemerintah Indonesia terlebih dahulu ya, karena itu sebagai golden ticket buat teman-teman semua. Kemudian teman-teman harus mempunyai sertifikat kemahiran berbahasa Inggris gitu ya. Teman-teman bisa mengikuti les gitu ya untuk bisa persiapan, entah itu ke kota manapun gitu ya, entah itu ke Kediri ataupun kemana lah gitu ya, ataupun bisa mengikuti les secara online gitu ya. Kalau aku waktu itu aku belajar secara otodidak gitu ya, karena menurut aku juga harusnya sudah cukup paham bagaimana untuk bisa mengerjakan bahasa Inggris itu sendiri, jadi tidak terlalu susah. Jadi ya sudah itu semuanya belajar melalui online secara otodidak, entah itu YouTube, Google, untuk bisa sering-sering mengisi soal, listening gitu ya, untuk writing gitu ya, terus hal-hal lainnya yang bisa kita belajar dari online, atau bisa TikTok juga ada. Jadi teman-teman bisa, ada banyak cara untuk bisa belajar, jadi tidak harus belajar di yang namanya kursus, tapi lagi-lagi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih belum pede, ya monggo silahkan bisa kursus terlebih dahulu gitu ya. Oh ya, untuk biaya tadi, untuk pas foto aku fotonya pakai studio agar lebih pasti. Pas foto waktu itu aku menghabiskan biaya sekitar 100 ribuan. Kemudian untuk sertifikat kelulusan aku sudah ada, karena memang sebelumnya kuliah di Depok gitu, jadi untuk sertifikat dan transkrip nilai itu sudah menggunakan Wibahasa, jadi aman, jadi tidak perlu ditranskrip lagi gitu ya. Kemudian tadi tes gitu ya. Kalau aku waktu itu menggunakan IELTS gitu ya, dan memang untuk IELTS ini minimal teman-teman harus mempunyai nilai 4,5 rata-rata dari 4 komponen gitu ya, listening, writing, speaking, terus apa lagi, aku lupa lagi itu. Terus kalau itu kayak IELTS, teman-teman bisa mengikuti PTE juga, atau bisa menggunakan TOEFL, kemudian Cambridge Assessment itu juga bisa gitu ya. Kalau aku waktu itu menggunakan IELTS. Teman-teman kalau IELTS itu ada 2, ada academic, ada GT juga, General Training. Jadi kalau aku ikutinnya menggunakan, karena aku mau pengurusan visa working, jadi menggunakan GT aja cukup, jadi tidak perlu academic. Kalau academic itu biasanya menggunakan untuk student gitu ya. Untuk sertifikat IELTS waktu itu aku dapetin harga 3,1 jutaan kalau nggak salah, aku lupa, 1,150 kalau nggak salah. Itu biayanya waktu aku tempuh, dan itu harus berlaku yaitu 1 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman award-nya aku bulan Oktober, waktu itu aku sudah ambil IELTS-nya itu di bulan Maret kalau nggak salah, jadi masih berlaku gitu ya.
Kemudian paspor. Nah, paspor ini wajib. Paspor dalam kondisi baik. Semua kalau paspor sekarang teman-teman bisa ngecek untuk harga update-nya, karena setahu aku kemarin bulan Desember itu sudah ada harga naik gitu ya. Jadi mereka itu ada harga yang 5 tahun, harga 10 tahun. Kalau rate-nya sekitar 600.000, kalau nggak sampai 300, 400.000 sampai 400.000 sampai 600.000-an something untuk pengurusan paspor itu. Dan memang kalau sudah punya, dipastikan paspor tersebut masih aktif dalam waktu 18 bulan ke depan gitu ya. Dan tidak penuh untuk kertasnya, masih ada slot, lalu tidak lecek juga untuk kondisi paspornya itu. Teman-teman bisa melakukan pengurusan untuk paspor bisa di imigrasi terdekat di kota masing-masing gitu ya. Hal lainnya yang teman-teman harus punya adalah bank reference. Nah, ini yang wajib teman-teman punya, yaitu bank reference ini berbeda dengan bank mutasi gitu ya, yang mana bank mutasi ini lebih ke mutasi 3 bulan terakhir dari bank teman-teman. Kalau bank reference ini adalah menyatakan bahwasanya teman-teman mempunyai dana sebesar, misalnya kalau untuk WHV-nya adalah minimal teman-teman harus punya uang itu $5.000 di rekening pribadi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa minta untuk bank reference ini bisa melalui bank-bank terdekat dari tabungan teman-teman. Kalau aku waktu itu menggunakan BCA karena menurut aku itu paling mudah daripada bank punya pemerintah gitu ya, yang memang bank BCA ini hanya cukup bayar 50.000, teman-teman bisa langsung menunggu dalam waktu 1 jam maksimal, teman-teman bisa mendapatkan surat referensi itu gitu ya, bank reference dari BCA. Kalau teman-teman mempunyai uang 5.000 Australian dollar atau kita kurskan sekitar 52 hampir 55 juta rupiah tergantung kurs yang berlaku saat ini gitu ya. Beruntung kalau teman-teman nanti dapat kursnya waktu murah, misalnya 9.000 something, itu lebih murah jatuhnya. Tapi di wanti-wanti aja, di tabungan aja, kalau untuk minimal ada 52 sampai 55 Australian dollar. Kalau waktu itu aku punya masukinnya 60 sih, jadi biar lebih aman, jadi biar nggak bolak-balik bikin bank reference gitu ya. Terus gimana kalian bisa dapetin uangnya gitu ya? Teman-teman bisa melakukan cara-cara yang unik gitu ya. Ada teman-temanku sih ada pinjem ke saudaranya, ada menggunakan uang dari orang tuanya juga bisa gitu ya. Punya siapapun bisa, teman juga bisa, ataupun punya gebetan atau pacaran juga bisa gitu ya. Yang penting orang lain tersebut percaya sama kita kalau nanti kita akan membalikan uang tersebut, karena memang hanya sebentar saja, tidak perlu 3 bulan. Kalau aku waktu itu karena uang aku masukinnya ke bank digital, jadi biar lebih bunganya lebih gede gitu, jadi aku baru pindahin ke bank BCA itu kalau nggak salah 1 bulan sebelum, jadi biar nanti bunganya lebih gede menggunakan bank digital gitu, jadi biar lebih saving aja sih istilahnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi makanya pentingnya buat kita bisa menjaga relasi ke teman-teman sekitar, jadi nanti ketika kita butuh bantuan atau bahkan kita belum minta bantuan aja mereka bisa bantuin gitu. Makanya pentingnya itu untuk kita bisa menjaga relasi ke rekan-rekan maupun orang-orang sekitar kita gitu. Hal lainnya adalah yaitu surat keabsahan ya teman-teman ya. Surat keabsahan ini ketika semuanya sudah ada gitu ya, untuk syarat-syaratnya semuanya ada, ini bisa diisi ya paling 5 hari ataupun 1 minggu sebelum untuk war. Teman-teman bisa unduh melalui link gitu ya, sduwhv.imigrasi.go.id. Nah di sana nanti akan ada formatnya, biasanya tiap tahun, tiap batch itu diupdate biasanya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya dengan menggunakan format terbaru gitu. Jadi tinggal nanti di download, kemudian di print, diisi data pribadinya, nomor handphone, alamat, bla bla bla. Kalau memang menyatakan bahwa untuk dokumen yang sudah diisi ataupun dikumpulkan itu data yang benar, dan nanti teman-teman bisa tanda tangan dan di atas materai 10.000 gitu ya. Nanti kalau sudah semua, silakan teman-teman nanti bisa dibuat PDF-nya, jadi dikumpulkan nantinya dalam bentuk PDF, nanti baru nih siap melakukan war SDUWHV. Nah lanjut, apa itu war SDUWHV? Teman-teman biasanya kalau sering nonton yang namanya konser, nah biasanya kalau sebelum nonton konser itu teman-teman bisa langsung war dulu untuk bisa melakukan pembelian tiket. Nah ini nih namanya war SDUWHV. Jadi pihak imigrasi itu biasanya mendapatkan kuota tiap tahunnya berbeda. Nah tahun ini kebetulan mendapatkan kuota sekitar 4.000-an something gitu ya.
dan itu kuotanya akan di-reset di tiap tahun di pertengahan tahun sekitar bulan Juni atau Juli lah gitu. Nah kebetulan tahun 2024 itu batch-nya hanya satu kali, jadi 4.000 something itu akan dihabiskan dalam waktu satu batch di bulan Oktober kemarin. Itu akan aku dapetin di bulan itu, jadi kesempatannya akan lebih besar gitu. Berbeda dengan biasanya tahun-tahun sebelumnya yang memang biasanya dalam waktu setahun itu dibagi batch-nya itu bisa 3 batch ataupun 4 batch dalam kurun waktu tertentu, yaitu dalam kurun waktu biasanya setahun gitu. Jadi biasanya dibagi rata tuh gitu. Jadi misalnya 1000 nanti dibagi dalam 4 batch misalnya begitu. Tapi tahun ini untuk 2024-2025 sampai bulan Juni itu hanya dibagi satu kuota saja di bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober itu langsung dihabiskan semua, nanti di bulan Juni akan di-set kembali. Nah biasanya tergantung tuh imigrasi nanti apakah membuka kembali 2 batch, 3 batch, 4 batch atau 1 batch aja gitu. Itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah Australia dan pihak pemerintah Indonesia. Teman-teman tinggal update saja untuk hal-hal apa saja yang perlu disiapkan gitu ya, karena biasanya syarat-syarat ini bisa ada update gitu ya. Nah teman-teman bisa melakukan akses ke link di atas gitu ya, sdu.whv.imigrasi.go.id ya, untuk bisa lebih detail. Teman-teman juga bisa update gitu ya di IG-nya mereka, IG YouTube ataupun TikTok gitu ya. Jadi kalau ada info-info biasanya 1 minggu ataupun 2 minggu sebelum WHV itu dibuka biasanya ada tanda-tanda gitu. Jadi pihak Mido biasanya itu sudah ada tanda-tanda, woi siapin berkasnya buruan ya, nanti lagi kita bakal buka gitu untuk war-nya. Jadi teman-teman harus bisa sudah bersiap sedia gitu. Intinya teman-teman harus berikhtiar, berusaha, karena suatu hal yang dicapai itu pasti ada harga yang dibayar gitu ya, tidak ada hal yang instan. Jangan sampai percaya sama agen, lagi-lagi karena agen sekarang lagi hype banget untuk bisa kerja di Australia. Banyak sekali orang-orang oknum gitu ya, oknum yang di luar sana itu untuk memanfaatkan kondisi FOMO dari orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi mereka membayarkan sekian puluh juta untuk bisa mendapatkan SPWHV, ternyata itu adalah scam. Jadi lagi-lagi nggak ada agen untuk bisa memberangkatkan teman-teman, apalagi untuk working permit gitu ya. Jangan sampai percaya untuk bisa bekerja menggunakan turis, itu nggak bisa ya, karena semuanya di Australia itu semua sudah sistematis sistemnya, berbeda dengan negara-negara lain di luar sana gitu ya, apalagi di Indonesia yang memang untuk tata kelola negaranya kita tahu sendiri kurang baik gitu ya gitu. Jadi intinya teman-teman harus sering-sering belajar gitu ya, karena semua keinginan teman-teman harus berasal dari diri sendiri gitu ya. Kalau dari orang lain tuh biasanya cuma dorongan aja, tapi semua itu berawal dari diri sendiri, kemauan dari teman-teman sendiri. Karena pasti teman-teman harus melawan yang namanya males, harus proaktif untuk bisa mungkin googling, tanya ke orang-orang sekitar. Tapi kalau bisa tanya-tanya tapi nggak zong banget, dari nol banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah ada bekal, sudah ada modal, jadi tanyanya itu yang lebih spesifik, jadi biar yang jawab itu juga nggak capek gitu ya, istilahnya gitu. Oke, itu dulu mungkin konten kali ini. Buat teman-teman yang mau bertanya, monggo banget gitu ya, bisa mungkin melalui DM ataupun melalui komen di YouTube kakak adik ini gitu ya. Teman-teman juga bisa DM langsung mungkin via Instagram ataupun melalui TikTok gitu ya. Kalau Instagram teman-teman bisa follow ade.duyanto, kalau TikTok juga sama, Ade Marata Duyanto. Nanti aku kirim untuk namanya itu di ujung-ujung kan, biar teman-teman bisa keep in touch gitu. Jadi biar lebih nanti aku bisa bantu semaksimal aku. Tapi maaf kalau memang nanti ternyata mungkin terlambat, karena memang aku juga di sini masih beraktivitas juga gitu ya, dan memang ini masih berjalan hampir berapa nih, 2 bulan ya. Ini 2 bulan aku di Australia gitu ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe,
komen, dan like juga teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share juga. Thank you for watching. Buat teman-teman semua, sehat selalu dan God bless you. Bye-bye.